Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa bertolabul ilmi di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jal, dan kita masih melanjutkan membahas fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah Al-Wasi' yang maha luas segala-galanya. Nama Allah Al-Wasi' ini dicantumkan di 9 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan kalimat Al-Wasi' secara bahasa, dia adalah lawan daripada Al-Dhayiq, sempit. Jadi luas itu lawannya sempit. Tetapi maksudnya kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Al-Wasi' di sini artinya seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha luas dari seluruh makhluknya, dan dia maha luas dari segalanya, berbeda dengan kemampuan manusia, di mana kemampuan manusia terbatas. Sehebat apapun kemampuan manusia itu pasti ada batasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jelaskan, baik kita akan membahas atau membaca beberapa dalil dari nama Allah Al-Wasi' di sini. Pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberikan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Di sini Allah katakan, dan Allah memberikan mulkahu, kekuasaannya yang ada di permukaan bumi, kepada manusia yang Allah kehendaki. Dari sini saja menunjukkan keluasan Allah, bahwa kekuasaan yang dimiliki manusia di alam bumi ini mereka terbatas. Kenapa? Karena yang memberikan kekuasaan itu Allah. Berarti ada batasannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka Allah akan cabut kekerajaannya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah akan tetapkan kerajaannya. Dari sini saja kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha luas. Kekuasaan makhluk yang ada di bumi ini sangat terbatas. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kemanapun kau arahkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.
Di sini pengarang mengatakan maknanya adalah yang luas sifatnya dan yang berkaitan dengannya, yang tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada pujian terhadapnya, bahkan dia seperti yang dia puji terhadap dirinya. Dia luas keagungannya, luas kekuasaannya, luas kerajaannya, luas keutamaannya, luas kebaikannya, dan yang agung serta luas kedermawanannya dan kemuliaannya. Dan ini menunjukkan kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan di sini, berfirman tentang keluasan ilmunya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Ilmu Rabbku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Kemudian Allah mengatakan dalam surah Taha 98, innama ilahukum Allahul ladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dan Allah juga mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan begitu seterusnya dalil-dalil tentang keluasan rahmat Allah dan kemaha luasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami makna al-wasi, Allah zat yang maha luas. Maha luas dalam perkara apa? Pertama, Allah maha luas dalam rahmatnya. Yang kedua, Allah maha luas dalam ampunannya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian yang ketiga, Allah maha luas kekuasaannya. Kemudian yang keempat, Allah maha luas dari rizki-rizkinya. Kemudian yang kelima, Allah maha luas dalam pengetahuannya. Kemudian yang keenam, Allah maha luas dalam syariatnya. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala maha luas dalam segala-galanya. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang nama Allah Al-Wasi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala maha luas dari segi rahmatnya. Ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Dan Allah itu mendahulukan rahmat dibandingkan azabnya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika membuat pintu-pintu sorga dan pintu-pintu neraka itu dibedakan jumlahnya? Pintu neraka itu kan cuma 7. Kalau pintu neraka 8 dilebihkan 1. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu pintu sorga dibandingkan neraka? Untuk menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Di dunia, manusia yang mendapatkan rahmat itu 2. Pertama, orang kafir, dan yang kedua, orang-orang yang beriman. Orang kafir mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, buktinya sekalipun mereka melakukan kekufuran, kesyirikan, menyembah berhala, tetap saja Allah berikan makan, minum, tempat tinggal, kendaraan, uang banyak, dan begitu seterusnya. Bahkan mereka lebih kaya, lebih sehat, lebih bugar dibandingkan kita. Kenapa Allah berikan kepada mereka seperti itu? Itu bentuk rahmat. Allah memberikan kasih sayang kepada orang kafir, tapi hanya sebatas di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan rahmat Allah kalau mereka mati di atas kekafiran. Yang kedua, orang-orang yang beriman. Maka bagi orang-orang yang beriman, rahmat Allah begitu luas.
bukan hanya di dunia Allah berikan kasih sayang kepada kita itu dengan memberikan makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, kendaraan dan macam-macamnya, tapi sampai ke akhirat Allah berikan nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan nikmat dunia, surga. Itulah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya. Dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia itu sangat sedikit dibandingkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelak di akhirat. Tapi dengan rahmat yang sedikit saja mampu manusia itu saling mengasihi sesama mereka. Macam mana pula di akhirat? Di dunia saja seorang ibu sayang dengan anaknya, bahkan begitu sayang dengan anaknya, bahkan binatang buas sekalipun tidak pernah memakan anaknya. Itu di dunia, padahal rahmat yang Allah turunkan itu sedikit, hanya 1 bagian dari 70 bagian saja, 1 bagian dari 100 bagian yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di akhirat. Kalau 1 bagian dari 100 bagian saja orang sudah berkasih sayang di dunia, macam mana pula di dunia, di sorga kelak. Dan itu bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala maha luas, bukan hanya dari segi rahmatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga maha luas dari segi ampunannya. Sejahat apapun manusia, mereka melakukan dosa, bahkan sekalipun dosa yang tidak terampuni, kesyirikan kepada Allah. Kalau sebelum wafatnya dia datang kepada Allah, kemudian dia bertobat dari kesyirikannya dan dia mengikrarkan tauhid la ilaha illallah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Kalau dia mati dan dia sudah bertobat dari kesyirikan, apalagi dosa-dosa selain syirik. Makanya kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah itu luas. Lihat bagaimana dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang putus asa karena dosa yang sudah dilakukannya. Sepanjang hayatnya dia melakukan dosa, saking takutnya dia mati, karena kalau dia mati tahu akan diazab, sampai dia berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, seandainya aku meninggal maka bakarlah jasadku, kemudian sebarlah abunya di seluruh air lautan, sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, tentu Allah akan mengazab dengan azab yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Akhirnya ketika dia mati, betul-betul anaknya kemudian mengikuti wasiatnya, membakar jasadnya, kemudian abunya disebar di semua air lautan. Tapi dia sadar Allah itu ala kulli syai'in qadir. Dia zat yang maha luas atas kemampuannya. Dia bisa membangkitkan orang yang sudah jadi abu. Tiba-tiba Allah memanggil dan abu-abu itu menyatu dan kembali kemudian menjelma menjadi manusia. Dan orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kata Allah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan seperti itu? Apakah engkau ragu-ragu aku tidak bisa membangkitkan kamu? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, sesungguhnya aku melakukan ini karena rasa takutmu, karena rasa takutku kepadamu. Maka Allah mengatakan, kalau memang rasa takutmu kepadaku jujur, maka aku akan masukkan kau ke dalam surga. Lihat bagaimana orang ini banyak melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni karena amalan takutnya itu. Dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Menunjukkan apa? Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Berbeda dengan manusia. Sehebat apapun manusia pemaaf, tetap saja dalam hatinya itu ada sesuatu yang tidak bisa dia bohongi. Walaupun sekecil dendam pasti masih ada, walaupun dia seorang pemaaf. Karena ampunan manusia itu terbatas, tapi ampunan itu sangat luas. Allah kalau sudah mengampuni, bukan hanya dosanya dihilangkan, tetapi juga pengaruh-pengaruh dosanya pun
dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dosanya saja diampuni, pengaruh dosanya pun dihilangkan. Artinya tidak tersisa lagi. Manusia kalau mengampuni orang masih tersisa dalam hatinya, masih ada gurundal bahasa kitanya, masih ada pikiran kenapa masih kumaafkan padahal dia sudah jahat, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, maksudnya Allah maha luas itu, maksudnya luas kekuasaannya. Kekuasaan itu Allah luas. Sekarang siapa manusia yang pernah berkuasa di bumi coba? Paling tinggi Namrud yang pernah menguasai dunia, itu pun tidak semua dunia, hanya sebagian besar dunia saja. Apalagi Fir'aun yang hanya Mesir saja. Tidak ada yang lebih luas kekuasaannya melebihi Allah Subhanahu wa taala, karena para penguasa yang ada di bumi sendiri Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya, bahwa si fulan berkuasa, si fulan akan menjadi penguasa, dan begitu seterusnya. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin orang-orang ini berkuasa. Artinya mereka berkuasa itu hanya sebatas kekuasaan kecil, tapi kekuasaan Allah itu selangit dan sebumi. Dialah yang menciptakan alam semesta, kemudian mengaturnya, kemudian menguasainya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia luas dari segi rizkinya. Sampai-sampai Nabi SAW ketika menjelaskan betapa luasnya rizki Allah Subhanahu wa taala, Rasul bersabda dalam hadis qudsi, kalau seandainya semua manusia dan jinnya berkumpul dalam sebuah lapangan yang sangat luas dan lebar, kemudian masing-masing manusia dan jin itu meminta seluruh permintaan yang ada di otak kepalanya. Berapa banyak manusia, tentu ketika meminta sesuatu, satu kepala akan berbeda dengan kepala yang lainnya. Itu pasti dipastikan itu. Sementara Allah Subhanahu wa taala menantang, kalau seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul fi sa'idin wahid, di tempat yang satu, fasa'aluni, kemudian mereka meminta segala sesuatu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka aku akan beri seluruh permintaannya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian ditarik kembali. Kemudian Allah mengatakan, kira-kira jarum itu ketika ditarik dari air lautan kemudian ditarik ke atas, apa yang terjadi? Pasti membawa satu tetesan di ujung jarum. Kata Allah Subhanahu wa taala, satu tetes itulah cukup memberikan seluruh permintaan seluruh manusia dan jinnya. Sementara kekayaan Allah itu seluas lautan yang terbentang, seolah-olah tidak bertepi. Inilah menunjukkan, kata Nabi SAW, bahwa rizki Allah itu sangat luas sekali. Satu tetes itu cukup menghidupi seluruh jin dan manusia dari awal sampai akhir. Bagaimana kekuasaan Allah yang luas, bagi rizki Allah yang terbentang bagaikan laut itu? Kita bayangkan, berarti banyak sekali rizki Allah Azza wa Jalla. Cuman terkadang, sering saya katakan, manusia ini di dunia terkadang hanya mengejar yang satu tetes, tapi meninggalkan lautan yang tak bertepi. Maksudnya sorga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini diantara makna al-wasi, maksudnya luas dari segi rizkinya. Dan luas dari segi rizki itu artinya luas dari segi pemberiannya. Contoh saja, saya kenal seorang pengusaha. Dia pernah bangkrut. Dan hutangnya, namanya pengusaha ya kan, beda dengan kita. Kalau kita ini ngutang 5 juta, 10 juta udah kayak kiamat bayarnya. Kalau pengusaha itu kan miliaran hutangnya. Sampai dia stres, dia cerita. Tetapi kemudian dicerita setelah beberapa tahun, Ustaz katanya, saya bisa melunasi hutang itu, dan saya bisa bangkit kembali, perusahaan saya bisa bangkit kembali, dan saya bisa membantu ya walaupun tak banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Pertanyaannya, siapa yang menolong dia dari kesusahan sehingga menjadi bangkit? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wasi, bisa kemudian melunasi dalam sekejap,
dan bisa juga mencabut rizki dalam sekejap. Allah itu wasi dalam pemberiannya. Jadi jangan pernah takut dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang kesulitan, minta kepada Zat yang maha luas. Allah tidak pernah kekurangan dengan rizki kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, al-wasi, Allah Zat yang maha luas juga. Maksudnya adalah luas, wasi' fi ilmihi, luas dalam pengetahuannya. Terkadang kalau kita mendengar seseorang bicara soal kesehatan umpamanya, sementara yang mendengar ini juga pakar-pakar kesehatan, atau mungkin kita mendengar ceramah, sementara yang mendengar itu ada ustadz-ustadznya di situ, atau mungkin pakar-pakar tertentu dan yang mendengarnya juga pakar-pakar juga. Terkadang kita ini kalau kita mendengar adalah, taruhlah contohnya orang ini sedang berceramah, terkadang kita meremehkan, aduh ini ceramahnya nggak beres ini katanya, kayaknya kurang ilmunya ini. Kita bisa menilai kan, ini kurang ilmunya ini. Kalau mungkin kalau kesehatan, aduh ini kurang belajar bekamnya ini, ini kurang belajar akupunturnya ini. Kita bisa menilai kan kalau kita seandainya lebih dibandingkan dia. Tapi kalau dia seorang pembicara yang memang ahli di bidangnya, dia bicara soal ini tahu, soal itu tahu, soal ini tahu, macam-macam tahu. Terkadang kita memujinya, masya Allah luas sekali ilmu orang itu. Saya aja belum pernah belajar, dia sudah tahu. Luar biasa pengetahuannya. Entah berapa tahun saya harus belajar seperti dia. Terkadang kita memuji keluasan ilmunya. Kalau kepada makhluk saja, terkadang kita memuji dia karena keluasan ilmunya. Ini kepada makhluk. Wa min babil aula, tentu lebih utama lagi adalah yang menciptakan makhluk, al-wasi, Allah yang maha luas. Maka walillahi matsalul a'la, tentu permisalan Allah jauh lebih hebat dibandingkan hambanya. Kalau makhluk saja kita bisa memujinya, luas sekali ilmu dia, pengetahuannya sangat luas sekali. Mungkin jarang-jarang orang yang seperti dia. Kita bisa memuji kepada makhluk seperti itu. Maka walillahi matsalul a'la, maka permisalan yang seperti ini lebih utama lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluknya saja seluas ini, bagaimana zat yang menciptakan makhluk itu? Itulah al-wasi', pengetahuannya mencakup segala sesuatu. Al-wasi' fi ilmi, dia mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita, bahkan yang tersimpan dalam hati pun dia tahu, bahkan yang tersembunyi dari kita pun dia tahu. Al-wasi' fi ilmihi. Kemudian yang keenam juga al-wasi fi syar'ihi. Allah Subhanahu wa taala juga luas dalam syariatnya. Maksudnya luas dalam syariatnya. Syariat Islam ini tidak kaku. Syariat Islam ini luas, banyak kemudahannya. Arti luas dalam syariat itu maksudnya luas dalam hukum-hukumnya, mencakup segala sesuatu. Apapun yang dihajatkan manusia, semua ada jawabannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan, tidaklah burung yang terbang ke langit mengepakkan kedua sayapnya kecuali sudah ada ilmu pengetahuannya. Yang mendekatkan kita ke sorga sudah ada pengetahuannya, yang menjauhkan kita dari neraka sudah ada pengetahuannya. Lah syariat Allah yang diturunkan kepada kita ini sangat luas. Semua hal yang kita pikirkan sudah ada jawabannya. Persoalan apapun semua sudah ada solusinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Allah itu luas, mencakup segalanya. Bicara soal keluarga ada aturannya, bicara soal bertetangga ada aturannya, bicara soal politik juga ada aturannya, bicara soal apa saja semua ada aturannya. Dari bab ibadah sampai kepada muamalah semua diatur. Dan ini menunjukkan keluasan. Manusia tidak mungkin mampu membuat undang-undang sedetail undang-undang Allah yang diberikan kepada manusia. Tidak ada yang sanggup. Hanya Allah yang sanggup membuat undang-undang untuk kemaslahatan manusia. Karena dia yang tahu kemaslahatan, maka dia pun membuat undang-undang untuk kemaslahatan. Manusia itu terkadang dia hanya tahu maslahat diri dan keluarga atau kelompoknya saja. Ketika membuat undang-undang belum tentu maslahatnya menyebar kepada orang.
Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas, di mana setiap maslahat syariatnya itu mencakup semua makhluknya, mu'minuhum wa kafiruhum, baik orang mukminnya atau orang kafirnya. Itu maknanya luas dari segi syariatnya. Ya, dari segi syariatnya, termasuk juga luas dari segi syariatnya itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan hukum-hukum kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di mana syariat Allah itu luas artinya mudah. Tidak ada syariat yang Allah turunkan itu sulit. Hanya orang yang mempersulit diri saja. Buktinya orang yang tidak sanggup haji tidak wajib haji. Orang yang tidak sanggup salat berdiri bisa duduk, tidak sanggup duduk bisa berbaring. Orang yang ingin berwudu tidak ada air bisa tayamum. Orang yang pamannya ketika safar lelah tidak bisa kemudian 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat, kalau perlu dijamak lagi, dipermudah lagi. Itu menunjukkan keluasaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada Allah itu maha luas dari syariatnya. Banyak rukhsah, artinya keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah makna al-wasi secara global yang disebutkan para ulama, bahwa makna wasi itu ada 7 makna, dan yang terakhir ya Allah maha luas segala sesuatunya. Apapun yang berkenaan dengan nama-namanya, yang berkenaan dengan sifat-sifatnya, maka Allah maha luas. Manusia contoh umpamanya As-Sami Al-Basir, memandang dan mendengar. Manusia sehebat apapun pandangan mereka, taruhlah sudah ada alat-alat canggih berupa keker dan yang semacamnya, seberapa mil dia bisa memandang dengan alat itu? Mampu nggak dia memandang alat itu dari sini pamannya sampai ke negara barat sana? Tidak, terbatas. Alat yang dibuat manusia itu terbatas, pandangan mereka terbatas. Tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala bisa menembus segalanya. Termasuk juga pendengaran kita. Pendengaran kita sampai berapa kilo coba? Kita saja dari sini tidak mendengar orang Batu Haji ngobrol. Itu menunjukkan terbatasnya pendengaran kita. Tapi pendengaran Allah tidak terbatas. Sebutkan nama-nama Allah yang lainnya. Maka semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah adalah zat yang maha luas dari seluruh makhluknya. Dan Allah sendiri adalah zat yang maha luas. Lihat kursinya saja. Ketika Allah mengatakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh, kursinya Allah meliputi langit dan bumi, artinya kursinya Allah itu luas karena dia meliputi langit dan bumi. Sementara kursi Allah itu artinya tempat kedua kaki Allah, tempat kedua pijakan kaki Allah, itu namanya kursi. Kalau tempat pijakan kakinya Allah saja seluas langit dan bumi, itu selain arsy ya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala zat yang al-wasi, maha luas dari semua makhluknya. Jadi Allah sendiri adalah zat yang maha akbar, yang maha luas. Maka tidak ada yang lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi soal kekayaan. Allah itu zat yang maha kaya. Sehingga tidak perlu kemudian kita khawatir kalau kita meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan memberinya. Pasti Allah akan memberinya. Bahkan untuk menunjukkan keluasan Allah dalam segala hal, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu mendatangi kita loh setiap hari. Setiap hari Allah datang kepada kita. Kapan itu? Sepertiga malam akhir. Allah datang khusus kepada kita di sepertiga malam akhir. Itu setiap hari, setiap malam, dalam sepertiga malam akhir. Kemudian Allah ingin menunjukkan bahwa nama Allah Al-Wasi, dia zat yang maha luas. Apa kata Allah? Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, ku kabulkan semua doanya. Kemudian waman yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta kepadaku, ku beri semua permintaannya. Waman yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun akan dosa-dosanya, ku ampuni dosa-dosanya. Pertanyaan sederhana. Siapa raja, penguasa yang sanggup memberikan permintaan rakyatnya setiap hari?
menawarkan loh kekayaannya. Allah menawarkan kekayaannya, siapa yang minta aku kasih, dan itu setiap malam. Ada raja yang seperti ini, ada penguasa yang seperti ini. Tiba-tiba kemudian setiap hari dia ngasih bansos. Ya. Nggak ada, bankrupt lah negara. Nggak ada satu dunia, nggak ada raja penguasa mana coba negara yang paling kaya sekalipun memberikan bansos setiap hari kepada rakyatnya, bahkan menawarkan siapa yang meminta tanpa dibatasi. Allah mengatakan siapa yang minta tidak dibatasi di sini, pokoknya minta apa saja. Fa'utiya, aku akan beri. Wajar, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk sama dengan satu tetes yang di ujung jarum yang dicelupkan ke air lautan. Sehingga lautan yang luas itu kekayaannya. Kalau permintaan kita ini hanya terbatas, Allah sudah tahu keinginan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan Allah itu maha luas. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, entah gadis, entah janda, duda gitu ya. Kemudian dan juga orang-orang wa yama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, ataupun budak-budak yang sendirian di antara kalian. Iyakunu fuqara, kalau merasa mereka itu tidak mampu, masih fakir, harus ada keyakinan yughnihimullah, pasti Allah akan memberikan kekayaannya. Kenapa? Karena Allah itu wasi'un alim, dia zat yang maha luas kekayaannya. Jangan khawatir. Di antara sebab-sebab orang itu mendapatkan kekayaan Allah adalah dengan cara menikah, gitu maksudnya. Dan tidak perlu khawatir, karena terkadang alasan orang tidak menikah itu apa? Belum punya pekerjaan, tidak punya uang, macam mana nanti ngasih makan. Itu was-was setan sebenarnya. Bukankah Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah, kalau mereka fakir Allah akan berikan kekayaan. Allah yang berikan kekayaan. Buktinya kita-kita lah, saya anda yang sekarang sudah menikah, banyak punya anak. Ingat dulu waktu menikah, antum punya rumah? Enggak. Pertama ngontrak, ya. Akhirnya kemudian mulai nyicil beli rumah. Kemudian setelah punya rumah mulai nyicil beri perabotan, sampai akhirnya betul-betul rumah dan perabotan lengkap. Berapa tahun coba kita mengumpulkan? Siapa yang memberikan semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa Allah itu zat yang maha kaya dan luas kekayaannya, luas pengetahuannya, luas ampunannya, dan luas segala-galanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, di sini juga pengarang menyebutkan beberapa keterangan. Contohnya di sini disebutkan dalam halaman ke-268 itu, di antara bukti nama Allah Al-Wasi adalah dia memberikan keluasan kepada hamba-hambanya dalam urusan agama mereka dengan tidak membebani mereka kecuali sesuai dengan keluasan atau kemampuan mereka. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tadi sudah dijelaskan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini menunjukkan keluasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya juga cerita tentang rizki, ampunan, rahmat, dan begitu seterusnya. Inilah di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi'. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai tambahan faedah. Ya. Tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Wasi', zat yang maha luas. Salah satunya adalah luas di dalam ampunan. Luas dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa melihat di beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Antara lain adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang
yang pernah membunuh 100 nyawa, dan itu disebutkan kisahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Antum juga sering mendengarkannya tentang seseorang yang membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin tobat, mencari orang yang ingin menunjukkan bagaimana cara tobatnya. Rupanya ketemu seorang rahib yang jahil. Kan di zaman itu belum ada Islam. Akhirnya kemudian sang rahib ini mengatakan, orang sepertimu yang sudah membunuh 99 jiwa tidak akan termaafkan. Dosamu sudah membumbung ke langit. Akhirnya keluar jiwa pembunuhnya, dia pun membunuh si rahib jahil. Genaplah menjadi 100 nyawa dia bunuh. Tapi dia tidak putus asa. Akhirnya kemudian dia pun mencari orang yang mungkin bisa menolongnya, memberikan hidayah kepadanya, hidayah irsyad. Ketemulah kemudian seorang padri, seorang pendeta, tapi cukup alim dia, sehingga dia bisa memberikan solusi. Kemudian dia mengatakan, kalau engkau ingin bertobat dan ingin diterima tobatmu, datanglah ke sebuah perkampungan. Di situ semua orang-orang soleh semuanya. Kau bisa belajar kepada mereka. Dari sini menunjukkan bahwa lingkungan yang baik itu pasti membawa kebaikan. Lingkungan yang soleh itu pasti membawa kesolehan. Karena orang ini menunjukkan kalau kau ingin bertobat, di sana ada perkampungan semua orang soleh. Kau datang ke sana, bertobat di sana katanya. Akhirnya kemudian dia pun berusaha mendatangi perkampungan itu. Tapi sebelum kemudian dia sampai ke tempat perkampungan itu, apa yang terjadi? Dia meninggal. Akhirnya terjadilah rebutan arwah orang ini antara dua malaikat. Pertama malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan dia tidak pantas masuk ke dalam sorga, pantasnya dia masuk neraka. 100 jiwa sudah dibunuhnya. Malaikat rahmat mengatakan, oh tidak, dia pantas masuk sorga. Kenapa? Karena sudah ada keinginan bertobat dan ingin meninggalkan dosa-dosanya, dan sudah tampak kesungguhannya dengan terus melangkahkan kaki ke tempat tobatnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat pemutus. Kata malaikat pengutus gini saja, kisu bainal ardaini. Kalau begitu gini saja, kita ukur saja antara dua tempat itu. Pertama tempat yang dituju, yang kedua tempat dia bertanya kepada sang padri alim tadi, lebih dekat ke mana? Kalau lebih dekat kepada sang alim berarti masih jauh ke tempat tujuan, layak dia masuk neraka. Kalau lebih dekat ke tempat yang dituju dan sudah jauh meninggalkan tempat si padri alim tadi, berarti dia sudah dekat ke tempat yang baik, masukkan dia ke surga. Subhanallah. Sebenarnya dia itu baru berjalan tidak jauh daripada padri yang alim, masih jauh sebenarnya ke tempat yang dituju. Tapi Allah itu al-wasi, maha luas. Dilipat sama Allah buminya. Akhirnya didekatkan ke tempat tujuan, dijauhkan dari sang rahib alim tadi. Siapa yang melipat bumi ini? Allah yang melipat. Kenapa Allah melipat? Karena Allah al-wasi'. Allah itu zat yang maha luas rahmat dan ampunannya. Tetap dia kasihan dengan orang ini, sehingga dilipatkan bumi, akhirnya didekatkan ke tempat tujuannya, akhirnya dimasukkan ke dalam surga kan? Kenapa Allah melakukan seperti itu? Karena Allah itu luas rahmatnya, luas ampunannya, sehingga Allah mengatakan inna rahmati wasi'at ghadabi, karena rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku. Harusnya dimasuk neraka kan? Tapi karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya, dimasukkan pula ke surga. Itulah al-wasi namanya. Wasi dalam ampunan dan wasi dalam maghfirah. Rahmatnya dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Sangat luas, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua faedah, sebagai faedah dari nama Allah Al-Wasi adalah Nabi SAW ketika berbicara soal tawakal, Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung, di mana keluar dari sangkarnya lapar,
kemudian pulang sudah kenyang. Lihat bahasa ini menunjukkan keluasan Allah dalam rizkinya. Nabi SAW mempermisalkan rizki itu dengan burung. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah dengan sebetul-betulnya tawakal, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung yang diberikan rizki, keluar lapar, pulang kenyang. Pertanyaannya, burung ini tidak seperti manusia kan? Manusia itu jelas ada pekerjaannya, ada montir, ada pedagang, ada PNS gitu ya, ada pejabat, macam-macam, jelas pekerjaannya. Pagi keluar sudah jelas pekerjaannya. Ya ada pengangguran yang enggak jelas tapi enggak banyak kan itu. Tetapi kan burung ini kan enggak jelas pekerjaannya. Mana ada burung seorang insinyur? Apakah ada burung dosen? Apakah ada burung dokter? Apakah ada burung mungkin seorang engineer? Enggak ada. Ya burung kan gitu. Enggak punya pekerjaan tetap. Tapi Allah itu al-wasi. Dia maha luas rizkinya, sehingga burung ini terbang kemana saja. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengarahkan rizkinya, yang terkadang rizkinya itu padahal ada di samping telapak kaki kita, kita tidak melihat, tapi burung bisa melihat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan burung itu mata yang sangat-sangat tajam melebihi mata manusia. Dia bisa terbang dari atas, kemudian matanya bisa mampu mendeteksi makanan di situ, padahal kita manusia tidak melihatnya, burung yang di atas melihatnya. Subhanallah. Dan hebatnya burung, kalau dia menemukan rizkinya, dia tidak mungkin ngumpet sendirian. Pasti dia akan mengajak kawannya dengan siulannya, sehingga akan datang teman-temannya. Dan tidak bakhil. Beda dengan kita. Kalau ada pekerjaan, nyumpet kan itu ya. Kalau sudah nganggur baru cari kawan. Ada enggak kerjaan? Itulah bedanya burung dengan kita. Tapi yang ingin saya katakan, macam mana pula burung ini dia bisa mendapatkan rizki seperti itu, kalau bukan karena Allah memiliki nama Al-Wasi'. Al-Wasi' fi rizkihi. Dia maha luas dalam rizkinya. Dari sini kita tahu bahwa kalau seekor burung tidak berakal, dia bisa tenang mencari rizkinya. Harusnya manusia tidak perlu khawatir dengan rizkinya. Allah sudah bebankan akal, pengetahuan, insting yang luar biasa, relasi yang luar biasa, tempat yang luas, pekerjaan macam-macam. Kenapa mesti khawatir? Betapa banyak orang-orang yang di PT-PT itu baru namanya akan di PHK, tercantum dalam papan, wah dunia ini kayak kiamat. Kemudian menyalahkan, nanti macam mana pekerjaan saya, macam mana bayaran rumah, macam mana ngasih nafkah anak. Dia sudah enggak yakin duluan tuh, seolah-olah Tuhan yang di PT itu beda dengan Tuhan yang di luar PT kan. Ini kan masalah jadinya, karena tidak mengimani nama Allah Al-Wasi' namanya. Kalau dia mengimani nama Allah Al-Wasi', Allah itu luas rizkinya, dia enggak akan peduli. Terkadang ada orang yang dikeluarkan dari PT sudah stres, rupanya ketika keluar PT mendapatkan pekerjaan, dia tertawa. Rupanya di luar itu lebih enak dibandingkan di dalam. Awalnya stres kan gitu. Setelah kemudian dia berwirausaha, tiba-tiba kemudian dia mendapatkan yang jauh lebih daripada ketika dia bekerja sebelumnya, baru terpikir, oh ternyata di luar lebih luas dibandingkan di dalam katanya. Lah kalau manusia saja mengalami seperti ini, siapa yang melakukannya? Zat Al-Wasi, Allah yang maha luas fi rizki, dalam setiap rizkinya. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita ingin merasa senang, tenang ketika menghadapi kehidupan, maka imanilah nama Allah Al-Wasi, bahwa Allah itu zat yang maha luas. Wallahu a'lam. Ini diantara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wasi. Baik, sampai di sini sebelum saya tutup. Kalau yang bertanya silakan. Kalau kita tidak ada, kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.